sini saya akan menjelaskan mata kuliah hukum ekonomi bisnis mengenai materi pasar modal. Pertama, pasar modal. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, di mana ada pedagang, pembeli, dan jika tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah suatu pasar yang mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dari perdagangan efek yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah peran pasar modal. Yang pertama, sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Yang ketiga, memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi. Dan yang terakhir, memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Berikut adalah jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditetapkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara perdagangan efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Yang kedua, pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga adalah third market atau disebut pasar ketiga. Disebut juga dengan OTC, over the counter, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh marker. Berikut adalah tujuan dan fungsi dari pasar modal. Tujuan dari pasar modal adalah memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya ataupun laba. Berikut adalah fungsi dari pasar modal. Yang pertama, menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market. Yang kedua adalah pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan dalam kurun waktu tertentu. Saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Yang ketiga adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Dan yang terakhir adalah sarana menciptakan tenaga kerja. Berikut adalah pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat berharga kepada masyarakat dengan cara menerbitkan efek berupa di bursa. Yang kedua adalah investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go publik yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Berikut adalah keuntungan dari pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang atau dunia usaha. Yang kedua, saran untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Dan yang terakhir adalah memungkinkan adanya upaya
diversifikasi. Kelemahan dari pasar modal. Selain merugikan, pasar modal juga memiliki kelemahan antara lain mekanisme pasar modal yang cukup rumit, menyulitkan pihak-pihak tertentu yang akan terlibat di dalamnya. Saham pasar modal bersifat spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Jika kurs tidak stabil, maka harga saham ikut terpengaruh. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.